Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat kanalku. Alhamdulillah Anda dan saya pagi hari ini sehat bukan? Ini kita syukuri ya. Kesehatan itu tidak ternilai. Artinya berapapun uang yang kita miliki tanpa kesehatan tidak bermakna ya, karena ya kita semua sudah paham itu. Baik, pagi hari ini obrolan saya adalah tentang kreativitas. Ya, kreativitas dalam berkarya, terutama orang melihat kreativitas itu selalu berhubungan dengan seni, ya, sastra dan seperti itu. Padahal sesungguhnya bisa apa saja, ya, di bidang manapun kita bisa menggunakan kemampuan kreatif itu untuk melakukan sesuatu. Tapi tentu saja sesuai dengan bidang yang kita di mana bergelut di dalamnya. Yang akan kita bicarakan di sini adalah kreativitas dalam berkarya tulis sastra khususnya. Kreativitas itu tidak selalu harus sama sekali baru. Jadi mungkin ada semacam stereotip kreativitas itu harus baru. Oh tidak. Kreativitas itu bisa juga dilakukan tidak dengan baru sama sekali. Apa sih yang sama sekali baru di alam semesta ini? Kan nggak ada, karena semuanya sudah ada sebelumnya. Ya, toh. Yang bisa membuat sesuatu yang baru hanya Allah tentunya. Manusia membuat sesuatu dari bahan yang sudah ada sebelumnya dengan berbagai cara. Ya, mereka menampilkan hal-hal yang baru dengan cara terinspirasi oleh hal-hal yang sudah ada, atau memadukan dua fenomena yang ada menjadi suatu fenomena baru, atau menampilkan yang baru itu bisa dengan berbagai cara, bukan? Karena kita pada saat yang berbeda bisa melihat sesuatu dari sudut yang berbeda, ya. Misalnya kita setiap hari di rumah menggunakan kamera kita memotret, tentu bisa memilih angle sudut pandang yang beragam dari objek yang akan kita potret. Biasanya horizon kita tempatkan di sejajar mata di bawah atau di atas sedikit. Tapi satu saat kita bisa memotret rumah kita justru dari hubungan atap, dari genting, ya. Sehingga muncullah satu fenomena atau pemandangan yang lain daripada yang lain. Atau mungkin kita bisa memotret dengan tiduran sehingga nampak semuanya di depan itu spektakuler. Wah, kaki-kaki kursi terlihat begitu tinggi dan sebagainya. Nah inilah kreativitas diawali dengan bagaimana kita menempatkan sudut pandang kita terhadap sesuatu. Nah, karena itulah maka bisa jadi kreativitas itu berada di tempat yang lain, ya. Kadang-kadang kita menemukan, loh, ini karya ini mirip punya saya. Itu tidak selalu harus berupa plagiarisme, ya. Inspirasi bisa datang ke siapa saja, di mana saja.
ketika orang terinspirasi, ya, kemudian mengaktualisasi dalam ekspresi karyanya itu, ya, bisa jadi hal-hal mood atau imajinasinya sama, tetapi dengan rasa yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan sentuhan yang berbeda sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, pagi ini saya mencoba mengungkap masalah fenomena alam, yaitu bulan dan ilalang. Ya. Ini unik sekali karena saya sering, bahkan saya sendiri terlibat dalam isu ini. Ya. Puisi saya yang dulu saya namakan haiku, tapi belakangan saya tahu bahwa haiku itu tidak sekedar bentuknya saja, tapi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi di dalamnya. Jadi sekarang puisi saya yang dulu saya beri nama haiku itu mengalami modifikasi sesuai dengan pengetahuan tentang haiku yang saya kembangkan lewat media sosial. Saya dengan membaca kita tahu, oh begitu ya. Tentu kalau kita sudah tahu, kita tidak bersikukuh pada pemahaman lama, ya toh. Tidak berarti bahwa karya saya yang dulu itu harus dipertahankan kalau masih tetap menggunakan judul haiku. Jadi kalau haiku ini kita anggap sebagai hanya sekedar judul-judulan, ya boleh. Tapi sebagai genre tentu tidak layak, ya. Oleh karena itu kalau selama masih menggunakan genre haiku, saya harus tunduk pada aturan itu. Nah, begitu. Jadi saya ceritanya begini. Satu saat saya sedang opname lah di rumah sakit, ya. Kemudian dalam kesendirian saya, di sebelah saya kan ada dipan pasien-pasien yang lain. Pada jam-jam tertentu ketika pasien-pasien itu sudah beristirahat, tiba-tiba insting saya untuk berpuisi itu muncul karena rumah sakit yang di mana saya opname itu, halaman di luar itu sawah yang masih sepi, dan kalau siang saya melihat itu banyak ilalang. Kemudian saya mendengar juga suara belalang seperti itu, ya. Nah, imajinasi saya membayangkan di sana itu ada bulan, ya. Ilalang itu tumbuh ke atas, kemudian alangkah indahnya. Nah, dari situlah saya mendapat inspirasi untuk menulis sebuah puisi 3 baris, ya, bulan ditusuk ilalang. Gitu kan, ya. Nah, jadilah puisi itu pada tahun sekitar 71, 72 ya. 72-an ya, gitu. Belakangan saya tahu bahwa tema ini ternyata juga menginspirasi seorang pelukis batik, ya. Pelukis batik namanya Amri Yahya. Dia melukis dengan tema yang sama, gaya yang sama, tapi tentu saja karena ini lukisan, tentu berbeda, ya. Tuh. Jadilah, jadi tema ini bisa juga dieksplorasi oleh banyak orang, ya, dengan tema bulan dan ilalang. Nah, saya membongkar-bongkar buku majalah ini, majalah Horizon, menemukan juga akhirnya bahwa tema bulan dan ilalang ini juga mengilhami seorang penyair namanya Zawawi Imron. Nah, ini sudah penyair yang senior dan sudah beken banget, ya, orang Madura. Saya akan bacakan, saya temukan di majalah Horizon ini, ya. Ini. Bulan tersusuk lalang. Bulan
apa ini? Bulan rebah, angin lelah di atas kandang. Cicit-cicit kelelawar menghimbau di ubun bukit. Di mana kelak ku jemput anak cucuku. Menuntun sepi berpasang-pasang. Angin termangu di pohon asam. Bulan tertusuk lalang. Tapi malam yang penuh belas kasihan menerima semesta bayang-bayang dengan mesra menidurkannya dalam ranjang-ranjang nyanyian. Jadi di tangan Pak Zawawi, Bulan dan Ilalang menjadi sebuah puisi yang bukan haiku seperti saya. Kalau saya hanya melihat secara simpel saja, alangkah puitisnya keadaan fenomena ini. Ada bulan yang besar sekali, kemudian pohon-pohon tumbuhan ilalang yang ada di bawahnya itu dari kejauhan dengan latar belakang bulan itu seolah-olah menusuk bulan itu. Ini di mata saya tentu sangat indah karena saya mempunyai sense seni rupa dan sekaligus juga puisi. Jadi antara dua hal itu menciptakan imaji di dalam diri saya, sebuah fenomena yang puitis sekali. Lalu saya tuangkan dalam sebuah puisi. Kenapa haiku? Karena kesimpulannya, kesederhananya itu menggelitik. Maka pilihan yang tepat untuk mengungkap fenomena itu saya pilih haiku. Hanya saja waktu itu saya belum tahu kalau haiku itu ada persyaratan, misalnya tidak hanya 3 baris saja ya, tapi ada kiku, ada apalagi yang jelas rumusnya 5-7-5 ya. Baris pertama harus 5, baris kedua 7, baris ketiga 5. Nah itu tidak cukup, ada juxtaposisi, apa bahasa Jawanya ceklean gitu ya. Baris-baris itu tidak boleh nyambung. Tidak boleh kalimat panjang lalu dipotong menjadi 3, tidak boleh. Nah, itulah yang menambah wawasan saya tentang haiku. Kemudian judulnya, ya tentu saja, kalau masih menggunakan judul haiku, ini harus tunduk pada ketentuan itu. Seperti kalau Anda membuat gurindam ya. Kan tidak cukup hanya 2 baris, tapi ada hubungan sebab dan akibat dari lirik-lirik yang Anda tulis itu. Begitulah. Juga dalam buat pantun ya dan sebagainya. Soneta, seperti itu kan. Semuanya ada aturan-aturan yang mengikat dalam pengertian bahwa ciri sebuah genre itu di sini. Kalau tidak seperti itu, ya bagaimana bisa dikatakan itu sebuah genre itu ya gitu kan. Nah, kemudian saya kemarin buka Facebook melihat sebuah posting dari teman saya Bu Devi sedang menerbitkan puisi judulnya Bulan, aduh lupa nih ya, dan Ilalang. Jadi nampaknya tema ini asik ya untuk digarap menjadi sebuah karya, entah itu lukis, entah itu batik, entah itu sebuah cerpen ya, entah sebuah puisi. Ya, sama asiknya ketika kita menghadapi judul tentang cinta. Ya bayangkan mau sampai sekarang cinta itu tetap menjadi tema yang menarik toh dari karya-karya seni, baik itu tari, karena itu masalah yang sangat dekat sekali dan akrab dengan kemanusiaan. Jadi bahwa sesudah itu akan lahir lagi bulan dengan ilalang yang terimbas oleh polusi sehingga gambarnya jadi samar-samar seperti itu ya. Mungkin saja, atau bulan yang tanpa ilalang karena ilalangnya sudah
dianggap tidak bermanfaat lalu jadi gedung-gedung bertingkat. Jadi nanti bisa jadi nanti puisi yang muncul ada pulang ditusuk gedung bertingkat. Seperti itu kan bisa saja. Tetapi tentu dengan apa itu selera berbeda dari tergantung siapa penulisnya. Jadi teman-teman, marilah kita tetap berkreasi ya dan melihat sesuatu dengan angle sudut yang baru. Seperti kalau kita motret, kita tidak akan memotret seperti KTP terusan. Kadang-kadang kalau selfie saja kita lihat tuh wajahnya di macam-macam. Jadi memang sesungguhnya kita selalu menginginkan kebaruan, mengharapkan kebaruan dan tidak suka dalam kondisi yang statis kita, karena kita dinamis ya setiap saat, dan karena itulah maka kehidupan berlangsung. Oke, selama kita masih mempunyai harapan dan mimpi, maka kita selalu menciptakan hal yang baru dan berharap hal yang baru. Selamat pagi, semoga hari ini Anda menemukan ide baru, gagasan baru, dan action baru untuk kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kanal Gong Anda melihat segalanya dengan kacamata yang baru.